begitu datang ke sini sebenarnya itu tadi masih tegalan orang ya waktu itu masih tinggal di sini. Padahal beliau di sini melihat potensi di Tegal itu sebenarnya untuk pertanian itu bagus, akan tapi harus ada irigasi, Pak. Beliau itu dengan tongkatnya diseret jadi membelah kalen istilahnya. Ini seperti Nabi Musa Iya. membelah laut. Iya, kalau ini kan daratan. Ini kan Iya. menurut ini adalah karomah. Iya. Ya. Apakah Ki Gede Sebayu ini bisa dikatakan wali, Pak? Dengan kesaktiannya beliau bisa menumbangkan kayu hingga Pohon jadi jadi dan diangkat menjadi menantu Ki Bayu, Iya, Ki Gede Sebayu. Nah, karena waktu itu peserta sayembara itu ada 25, kalau bahasa Jawa itu Selawe, maka situ dinamakan Selawi, itu asal kata dari kota Selawi. Selawi itu diambil dari situ. Ya Rasulullah. Saya sekarang berada di kawasan makam keramat ya Ki Gede Sebayu yang berada di Tegal, Jawa Tengah. Suasananya sejuk ya karena berada di daerah perbukitan, di daerah pegunungan yang tidak jauh juga dengan Gunung Selamat. Juga tidak jauh dari kawasan wisata Guci. Ini adalah makomnya yang dirawat rapih ya, dan ini adalah makam khusus ya, nggak sembarangan yang bisa dimakamkan di sini. Ini adalah paku buminya Kota Tegal, pendiri dan pertama kali Bupati Tegal. Beliau adalah Ki Gede Sebayu. Ayo kita ke makamnya. Sebelah sini ada makam karomah juga, makam Raden Ayu Buyut Emas ya, atau Raden Ayu Saadah. Ini adalah istri dari Mbah Ki Gede Sebayu, orang pertama kali menjadi Bupati Tegal. Assalamualaikum. Gede Sebayu, pejuang Tegal. Ini adalah makam karomah, paku buminya masyarakat Tegal. Beliau adalah Ki Gede Sebayu, orang yang mendirikan Kota Tegal, Bupati Tegal pertama, yang diamanatkan dari Kerajaan Mataram untuk mengembangkan, untuk menjalankan amanah tugas
agar pemerintahan di Tegal ini berjalan dengan baik. Beliau dikuburkan di sini karena ada perjalanan terakhir beliau setelah membangun kota Tegal, membuat majelis ya yang ada di sebelah sana, dan beliau meninggal wafat dan dikuburkan di sini bersama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jagasa Podcast bersama saya Junaidi. Saya sekarang posisinya berada di daerah yang cukup sejuk, ya, di mana yaitu di daerah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kenapa sejuk? Ternyata ini daerah mau menuju ke tempat wisata Guci. Makanya hawanya sejuk, adem, dan ada makam yang cukup keramat. Di tengah-tengah kita sudah ada pengelola makam keramat Ki Gede Sebayu Tegal. Assalamualaikum Bapak. Salam Bapak. Mohon dijelaskan, diceritakan tentang biografi Ki Gede Sebayu yang dipercaya ya saat itu menjadi seorang bupati pertama kali untuk Tegal. Bahkan beliau yang diamanatkan menamakan kota Tegal, Pak ya. Seperti itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Alwi, juru kunci pertama di Mbah Ki Gede Sebayu. Juru kunci. Iya. Karena di sini sekarang ada dua. Yang pertama saya dan yang kedua Haji Abdul Zaman. Iya. Memang kami di sini sudah kurang lebih dua tahun, karena ini saya sudah tiga periode ketiganya maksudnya. Jadi yang pertama Haji Mahfad, yang kedua Pas Nur Amin, yang ketiga kami. Jadi yang ketiga memang kami di sini sudah dipercaya untuk mengelola makam untuk tahun ke depan gitu ya. Pak Alwi bisa jelaskan cerita Ki Gede Sebayu ini, dia tuh asalnya dari mana atau sampai dia diamanatkan menjadi bupati Tegal pertama? Ya, memang beliau adalah Mbah Ki Gede Sebayu. Beliau sosok dari Mataram Islam. Beliau mempunyai kakek namanya Batoro Katong dari Ponorogo, Adipati Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya, beliau adalah ke Mataram sana. Kemudian beliau punya ayah namanya Pangeran Onje, Adipati Purbalingga. Oh, dari Purbalingga. Itu. Memang beliau diutus oleh Batoro Katong untuk menyebarkan kekuasaan di pesisir Tegal. Ya, menyebar kekuasaan dan Islam juga. Karena beliau ada dua ya. Karena beliau adalah termasuk ulama, juga termasuk bangsawan, juga termasuk ulama dan umaro, bukan dikatakan. Karena beliau datang ke Tegal, beliau disambut oleh Mbah Panggung di pesisir sana. Kemudian setelah dia disambut, kemudian di sini
ada peradaban di Tegal, karena tapi di Tegal sini sebenarnya potensi untuk pertanian. Di sini masih tegalan, artinya tegalan itu masih ladang semuanya. Datang ke sini itu masih ladang. Jadi kata Tegal itu Tegalan. berasal dari Tegalan. Tegalan berarti Jadi, ladang. iya, jadi gini, setelah dia datang ke sini, kemudian belajar ilmu agama sebelum menyeberangkan sini, beliau berguru ke Mbah Adiwerna. Ada Adiwerna. Oh, ada gurunya ada guru, dari Ki Gede Sebayu itu adalah ada Mbah Mbah Adiwerna. Adiwerna. Ada makamnya juga ada di Werna. Oh. Ada hall juga ada di sana. Setelah itu Bathara Katong mengirimkan beliau ke Rapajang. Dia dididik keprajuritan di situ. Nah, sebelum datang sini, kemudian setelah beliau sudah selesai pendidikan keprajuritan, kemudian beliau datang ke Tegal menyebarkan agama dan ada peradaban di Tegal sini. Artinya begitu datang ke sini, sebenarnya itu tadi masih tegalan, orang Masya Allah. ya waktu itu masih Tegal sih. Padahal beliau di sini melihat potensi di Tegal itu sebenarnya untuk pertanian itu bagus, akan tapi harus ada irigasi, Pak. Harus Pertaniannya ada, tapi irigasi itu air belum ada. gasnya belum Iya, ada. Berarti Ki Bagus Sedayu ini Ki arsitek. Gede, Ki Iya. Gede Sibayu ya. Ki Gede Sebayu ini Iya. arsitek juga bikin air. Iya. Setelah konon katanya begini, sejarahnya setelah beliau di sini, kemudian karena di sini sebagai juru demung waktu itu, juru demung, kemudian setelah melihat ke Tegal itu kurang, butuh pertambangan yang kurang, akhirnya beliau tuh tirakat, sehingga tirakat dapat alamat membuat bendungan air di Danawari. Oh, jadi bendungan air itu Iya. adalah yang mengarsiteki ya Ki Ki Gede Gede Sebayu. Sebayu. Itu dari Sungai Gung bawah bisa naik sampai ke dataran tinggi. Itu beliaulah yang Padahal belum ada penjajah Belanda. Belum ada. belum ada, Belum masih Artinya zaman Portugis. Orang Indonesia bisa merancang pengairan. Iya, saat itu. Hebat benar ini. Iya. Itu pertama kali beliau. Sehingga dengan kesaktian beliau, karomah beliau, dengan tentunya dengan balas seribu ya waktu itu, karena belum ada alat berat dan sebagainya kan, iya. Sehingga jadilah bendungan, sehingga waktu itu sehingga ada drainase, artinya irigasi yang namanya Sungai Jimat namanya dulu. Karena Sungai Jimat. Iya. Kenapa kok dinamakan Sungai Jimat? Karena beliau waktu membuat sungai itu dengan karomahnya, ada yang mengatakan bahwa beliau itu dengan tongkatnya diseret jadi membelah kalen istilahnya. Ini seperti Nabi Musa Iya. membelah laut. Iya, kalau ini kan daratan. Ini kan Iya. menurut ini adalah karomah Iya. ya. Apakah Ki Gede Sebayu ini bisa dikatakan wali, Pak? Memang beliau adalah salah satu dari wali di Tegal. Wali di Tegal. gitu. Terutama Tadi di Tegal. saja dia membuat bendungan dengan balas tanpa ada mesin alat iya. berat, Iya. tanpa ada uang yang banyak, ya, betul. tapi itu jadi bendungan. Ya, jadi Jangan bendungan. jangan dia bikinnya bantuan Bantuan balas seribu itu balas tadi. seribu, Iya. disebut balas Iya, seribu. balas Ayat seribu. maksudnya itu. Karena saat itu sudah akhirnya untuk Tegal itu ada irigasi, sehingga saat itu alhamdulillah dengan karomah beliau, ada yang mengatakan bahwa yang diseret itu bukan tongkat, tapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah selendang. Pokoknya Allah alam itu salah satu karomah beliau, sehingga melalui beberapa tahapan, berapa tahun kemudian dibangun sehingga sampai berapa kali ini sudah mengalami rehab. Kalau di nasional itu 5 kali ini untuk rehab bendungan, sehingga saat itu Tegal bisa jadi pusat pertanian yang maju, Pak. Saat itu orang Portugis mengatakan tetek gua. Artinya tetek gua itu berarti
pertanian yang cukup maju, sehingga saat itu jadi pusat pertanian di Tegal. Setelah beliau itu salah satu dari istilahnya peninggalan beliau, peninggalan yang masih yang kita rasakan sangat- sampai sekarang. Itu sangat monumental Iya, iya. adalah Ki Gede Sebayu ini membuat bendungan Bendungan. dan pengairan untuk Wilayah Kabupaten Tegal, pertanian dia wilayah di Kabupaten Tegal, dan Tegal menjadi Sejahtera. sejahtera. iya betul. Tegal menjadi sebuah kota dan pemerintahan yang maju, Pak ya. Betul. Kalau ada lagi Pak karomahnya, Karomah beliau setelah di sini ada, taruhlah sudah ada penghidupan ya, artinya sudah ada penghidupan di sini, saat itu membutuhkan air bersih lah waktu itu. Sehingga kalau ke sawah dan sebagainya sudah ada saluran, kemudian kita juga butuh mandi, butuh air bersih dan sebagainya. Dengan karomah beliau itu korek-korek tanah, sehingga keluar air sehingga sampai sekarang pun walaupun kemarau tidak pernah berhenti kering. kering. Lah itu Mata namanya air ya. Mata air. Itu di seberang sungai sana. Itu masih kita rasakan sampai sekarang. Salah satu karomah beliau, ada salah satu putri dari jangan salah Pajajaran. dari Pajajaran, beliau mengalami sakit Putrinya? Iya, seorang putri Oh, itu putri. mengalami sakit kulit dan sebagainya, hingga akhirnya beliau diutus untuk tertirah di Mbah Ki Gede Sebayu. Saat itu namanya Atmo Arsantika. Mbah Ki Gede Sebayu itu punya nama Aslinya Raden Atmo Iya, Arsantika. Arsantika. Raden Atmo Arsantika. Itu artinya apa tuh? Ya, Ada itu artinya? maksudnya nama asli beliau, nama asli sebelum beliau. Mbah Gede Sibayu. Oh, itu yang nama orang tuanya nama. Iya. Nama Mbah Gede Sibayunya aslinya orang itu. Lah setelah itu oleh beliau suruh mandi di sendang tersebut. Di mana tuh? Sendang itu ada. Di air yang tadi Iya, ya. sekarang ada. Suruh mandi di situ. Setelah mandi berkat Iya. karma beliau dan mungkin kepuasan Allah, sehingga habis mandi dia itu langsung sembuh, cantik lagi. Makanya di situ dinamakan sendang Sida Ayu. Sida Ayu. Namanya Jadi Sida Ayu lah. Iya, jadi Ayu lagi. Nah, sampai sekarang banyak orang yang mandi di situ, mandi di tempat sendang air, situ, ya banyak mau ada yang mau ya istilahnya membuang aura yang bagus. iya, yang artinya jadi itu banyak yang itu salah satu dari Termasuk yang beliau mau naik pangkat sampai juga. sekarang. Ketika Ki Gede Sebayu itu diangkat menjadi Bupati Tegal, berarti pemerintahan Tegal saat itu yang ngebangun ya Ki Gede. Iya. Beliau di Kota juga. Tegal. Iya, Kota Tegal. Jadi Kota Tegal itu dengan kabupaten itu berbeda. Artinya beliau kan berada di sini dari sekitar 1500 Abad 15 ya. 15 sampai abad 16. 16. Ya. Tepatnya itu 1585 sampai 1625. 1625. Iya. Lama juga ya menjabat Iya, bupati ya. lama. Karena beliau itu sudah membuka lahan di sini, sudah pertanian juga maju, agama juga maju, sehingga beliau dijadikan bupati pertama di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal waktu itu. Jadi pusat pemerintahan itu ada di Kalisokadeso. Itu dulu Tegal ini pemerintahannya masih di bawah kerajaan Demak atau Mataram? Mataram ya, masih di bawah Iya, Mataram ya. Mataram Islam ya. Betul. Cerita Ki Gede Bayu, Ki Gede Sibayu. Ki Gede Sebayu ini kan dia pemerintahannya di Kota Tegal di bawah sana ya, di Iya, kota iya. Pesisir lah. pesisir Iya, lah. iya. Nah, Pantura ya. Pantura, iya. Nah, bisa diceritakan kok bisa dimakamkan di daerah apa nih ya, pegunungan gitu Iya, ya. iya. Nah, Kalau menelisik secara para wali memang kebanyakan ya, mayoritas itu memang mencari ketenangan dan sebagainya. Beliau itu usia dan sebagainya itu biasanya mencari ketenangan itu di pegunungan. Karena mencari Iya, sumber air itu juga. Pegunungan. Iya, terus Iya. pegunungan. Terus beliau
berada di tanah waris sehingga di sini ada kehidupan. Beliau juga meninggal di sini kemudian dimakamkan di tanah waris. Akan tapi untuk anak beliau itu ada 2, yaitu Mbah Hanggawana dan Roro Giyanti Subalaksana. Dimakamkannya di bawah di Kalisoka. ya? Iya, di Kalisoka. Mbah Panggung. Iya. Makanya Bukan Kalisoka. Panggung. Kalau Mbah Panggung kota. Kalau itu Kalisoka berarti daerah Selawi lah. Di Iya. Duwaru. Di Kuwaru, Selawi lah. Di samping Mbah Panggung itu ada makam bupati juga ya? Bupati siapa ya? Ada itu ada. Mbah Purbaya. Oh, Mbah Purbaya. Ada sini Mbah Purbaya itu ada di Kalisoka. Beliau adalah menantu dari Beliau Mbah Gede Sibayu. Mbah Gede Sibayu. Mbah Gede Sibayu mempunyai istri namanya Raden Ayu Bukit Saatah. Mas atau Raden Ayu Saatah. Beliau juga dari Keraton Keraton Jogja. Yogyakarta. Oh, Keraton Jogja. Iya. Beliau termasuk penasehat Keraton Jogja. Beliau Mbah Gede diperistri Sibayu. oleh Mbah Ki Gede Ki Gede Sibayu. Iya. Mempunyai anak namanya Mbah Hanggawana dan Roro Giyanti Subalaksana. Mbah Hanggawana itu yang meneruskan setelah beliau meninggal, kemudian beliau yang meneruskan. Raden Ayu Roro Giyanti Subalaksana itu diperistri oleh Pangeran Purbaya. Itu juga ceritanya sangat unik. Ketika Roro Giyanti Subalaksana sudah dewasa, belum mempunyai jodoh, orang tua juga artinya Mbah Gede Sibayu juga menginginkan bahwa Ingin punya cucu. punya menantu dan sebagainya, sehingga beliau kepengin mempunyai menantu yang Mandraguna lah. artinya kalau Yang ya, hebat. hebat Iya, lah hebat. kayaknya. Iya. Nah, ketika itu Mbah Gede Sibayu di Kalisoka sana itu mau merehab masjid. Ketika merehab masjid, beliau butuh kayu jati. Ya, kayu jati, tapi ada kayu jati sakti itu ada di Babakan sana. Tapi semua orang pun nggak bisa merobohkan Nggak bisa kayu menyebar, nggak bisa iya. memotong ya. Sehingga beliau mengeluarkan sayembara. Barang siapa yang bisa memotong atau Mengambil kayu kayu tersebut, maka akan menjadikan menantu. Nah, ketika itu ada, kalau tidak salah itu 25 jawara lah yang ikut 25 sayembara. yang ikut sayembara. Iya, Sayembara. sayembara. 1, 2, 3 sampai 24 itu nggak ada yang bisa sama sekali. Ketika itu ada Pangeran Purbaya. Ya, Oh, ini itu cerita Pangeran cerita- Purbaya. Iya. Itu Ya ke situ akhirnya. bisa dengan kesaktiannya itu bisa merobohkan kayu jati tersebut, sehingga dengan kesaktiannya beliau bisa menumbangkan kayu hingga dia jadi Kayu jati. Iya, jadi jati. Dan diangkat menjadi menantu Ki Bayu. Iya, Ki Gede Gede Sibayu. Sibayu. Nah, karena waktu itu peserta sayembara itu ada 25, kalau bahasa Jawa itu Selawe, maka di situ dinamakan Selawi. Itu asal Makanya kata dari kota Selawi kata Selawi itu diambil dari situ. Selawi. Kota Selawi berasal dari 25 Iya, 25 orang yang orang ikut sayembara. sayembara. Berarti itu Kota Selawi lebih muda lagi dibanding Tegal. Iya. Itu lebih ke sini lagi setelah. Nah, itu dan Selawi itu sejarah Selawi ya, salah satunya. Kita bicara soal sejarah Tegal. Iya. Artinya Tegal ini didirikan oleh seorang ulama dan seorang jawara, wali ya, Bangsawan juga. bangsawan Iya. juga. Memang yang Islami kotanya ya. Iya, betul. Betul. Dan konon kata Ki Gede Sibayu ini juga paku buminya Tegal. Tegal. Iya. Iya. Benar. Ada cerita di luar sana, Kota Tegal pernah terkena musibah banjir. Banjir. Itu ada yang bilang masyarakat Tegal sudah menjauhi dari paku buminya Tegal. Contohnya Iya. sudah tidak menziarahi, sudah meninggalkan, Tidak merawat, udah termasuk. tidak ini. Apakah itu Iya. bisa apa ya? Menurut mata batin memang termasuk akhir-akhir ini di Tegal juga
dalam badan tidak baik-baik saja untuk kemarin. Mm. Memang itu banyak yang melalui mata batin. Sebenarnya untuk keamanan di Kota Tegal itu sebaiknya, terutama karena saat ini lagi tidak baik-baik saja, itu hendaknya beliau itu mengatakan bahwa pemimpin Tegal itu hendaknya ziarah ke sini. Tapi saya mau mengatakan gimana ya? Artinya mau ngomong sama siapa? Apalah saya lah ya. Sebenarnya itu kunci dari keselamatan Kota Tegal. Karena seperti makam-makam kerabatnya lain, beliau juga termasuk salah satu pemimpin di Tegal yang pertama, sehingga pemimpin selanjutnya berikutnya sehingga sampai sekarang itu kalau memang mau menjadi taruhlah bupati atau bapak itu, beliau itu banyak yang mengalap berkah di sini. Iya, artinya gini, apa namanya, sejarah ini jangan dilupakan. Betul. Ya, Kota Tegal ini, masyarakat Tegal, artinya atau masyarakat yang di mana yang ada, jangan dilupakanlah bahwa dulu itu siapa yang membangun, siapa yang mendirikan, siapa yang ya diketahuilah apa namanya pendirinya, atau orang bilang nenek moyangnya siapa. Iya. Jangan sampai nggak tahu gitu di mana makamnya. Bukannya berarti datang ke makam itu syirik ya. Iya, artinya biar tahu, biar kenal. Orang itu telah berbuat dulu ini, menurut informasi kan Tegal ini itu kosong, nggak ada ladang, nggak ada penduduk. Tapi kan akhirnya ada penduduk, ada pemerintahan, ada pembangunan, ada pertanian. Sekarang udah begitu sejahteranya ya masyarakat. Jadi jangan melupakan lah bahwa ada apa namanya peninggalan, ada warisan yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan. Apalagi misalnya pemerintah ya, ini adalah sebuah aset ya, sebuah aset daerah yang perlu dijaga dan diperhatikan. Pak Alwi, tadi udah beberapa karomah ya soal Ki Gede Sebayu ini dalam membangun Kota Tegal. Nah, ada misalnya, ada nggak misalnya cerita nih ya, orang datang ke makam terkadang ada maksud-maksudnya gitu ya. Misalnya kadang-kadang ada orang pulang dari makam, dia bermimpi, dia ketemu disuruh apa, atau jangan begini, di sono tolong disampaikan. Mungkin ada cerita-cerita gitu, Pak? Ya, itu sering ada banyak. Oh, ada banyak. Bahkan beliau itu ada banyak peziarah yang tidak sama sekali tidak tahu sini, tapi datang ke sini melalui mimpi bahwa beliau dia disuruh ke sini. Jadi pernah ada salah satu peziarah datang ke sini nangis, nggak taunya setelah ditelisik beliau cerita bahwa saya tuh mimpi, dalam mimpi itu saya suruh ziarah ke sini, tapi saya nggak tahu siapa Mbah Gibras itu siapa dan di mana. Tapi dalam mimpinya itu jelas lokasinya dan sebagainya, sehingga beliau tuh mencari sehingga sampai dengan izin Allah. Akhirnya beliau tuh datang sampai ke sini. Ketika datang ke sini dia menangis. Sekarang menangis itu sama persis sesuai dengan mimpinya. Lokasi, suasana, pokoknya lokasi tempat itu bisa ketemu dengan Ki Gede Sebayu. Nah iya, bisa bisa jadi. Makanya nangis. Ya Allah, saya itu mimpi persis apa yang saya mimpi itu di sini. Ada pohon kelapa, ada pabrik, ada pagar, sama persis, sehingga beliau itu menangis bahwa artinya sudah dituntun ke sini. Setelah itu beliau sering gitu. Ada salah satu peziarah datang ke sini, beliau itu tidak pernah sama sekali, walaupun lewat sini nggak pernah itu namanya ziarah di sini, nggak cerita dengan keluarga, udah kamu kan dagang, jadi ambillah air
dari Mbah Giris Bayu. Beliau itu tanpa izin, dia itu mengambil air di sungai. Padahal di sungai bukan di Sendang sini ya. Bukan di sekitar makam. Di sungai. Sungai kan jasa beliau lah. Iya. Dia ambil Nggak sengaja gitu ya? Iya, tanpa ada izin dan sebagainya. Tapi setelah bawa pulang dia mimpinya tidak enak, sehingga dia tanya sama orang pinter, wah kamu itu nggak ada restu, kamu ambil air itu tanpa izin, nyolong air. Kamu harus ke sana, harus ke Mbah Giris Bayu ziarah, bilang sama juru kunci, ngomong apa adanya, terus nanti ziarah ke situ, minta izin. Ya, memang itu. Karomah dari sebuah makam itu terkadang di luar nalar, di luar betul. dugaan. Bahkan ada juga terkadang makam yang dijadikan alat untuk semedi dan lain sebagainya. Memang itu kalau memang nggak baik ya ditinggal, saya kira ya. Tapi kalau yang dikasih mimpi atau disuruh dia ngambil air tanpa seizin, tahu-tahu bermimpi, kan ini juga media interaksi yang di luar dugaan ya. Artinya karomah itu nggak semua orang juga bisa dapat ya. Nah, Pak Alwi, saya kebetulan dari Jakarta nih ya. Iya, betul. Pertama kali menginjak tanah Tegal ini. Di Jakarta itu hampir setiap gang jalan gitu ada orang Tegal jualan nasi. Iya, nasi. Terkenal itu warung Tegal. Iya. Nah, Betul. hubungannya gini maksud saya. Orang Tegal itu pinter masak ya. Pasti ada latar belakang dia di Tegal seperti apa, atau dia dan saya nemuin orang Tegal, warung Tegal itu bukan hanya di Jakarta, Pak. Di Bekasi, sampai ke Bandung. Ada orang Tegal, iya. Maaf, jadi di luar makam nih, tapi ada hubungannya. Ada juga hubungan. Jadi ketika beliau mendapat perintah dari Patrokan Masjid Tegal, itu ada pengikut itu kalau tidak salah itu tidak 40 pengikut. 40 orang. Oh iya, 40 orang. Dari Mataram. Itu 40 orang tersebut itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya. Iya, ada yang pandai besi, ada yang pertanian, ada yang kemasan, ada juga tukang kayu, tukang kayu, ada termasuk juru masak. Itu diantaranya itu. Juru masak. Iya. Nah, sehingga sampai sekarang pun jadi penghidupan mereka sampai turun temurun hingga sampai sekarang. Ada kemasan, ada ahli pertanian, ada ahli kayu, ada macam-macam. Itulah karena beliau datang ke sini bukan hanya sendiri, tapi ada pengikut-pengikutnya dengan keahlian masing-masing. Gitu. Tapi yang berkembang, maksudnya yang yang keluar kampung Tegal, dia usahanya ya warung nasi ya? Iya. Apakah jadi Tegalnya, maksudnya sekarang ya, iya. Suka masak atau emang jualan juga warung nasi, terus dia pindah maksudnya ke Jakarta jualan. Iya. Di Tegal juga banyak, kayak gini kan banyak. Seperti halnya warung Padang itu kan ibaratnya kalau di Jakarta di mana daerah lain masakan warung Tegal harus di Tegal dong. Ada di Jakarta sih ya, ada juga masakan Tegal juga gitu. Artinya beliau dengan mencari maisha penghidupan itu mungkin kalau di Tegal sendiri mungkin kurang penghasilan, jadi hanya merantau ke beberapa daerah. Apa Pak Alwi tahu misalnya berapa jumlah orang Tegal yang keluar Tegal buka usaha warung Tegal? Karena maaf Pak Alwi ya, saya taunya kota Tegal karena ada warung Tegal. Iya. Beda misalnya saya orang Jakarta dibandingkan sama kota Selawi, kota yang lain, Orang saya taunya Tegal ada karena ada tulisan Tegal. Padahal Tegal itu apa sih? Iya. Maksudnya begini. Iya. Itu kan
Mbah Gede Sibayu itu tadi kan membawa yang jumlahnya 40 santri, punya kelebihan itu, berarti kan punya keturunan, Mas. Oh iya. Kan? Nah, kan punya keturunan ya. Keturunan. Yang termasuk itu tadi arah bisa juru masak, berarti kan dari nenek moyangnya kan dari dulu berarti kan masih ada Jago keturunan. masak. Iya, kan termasuk dari keluarga santri yang itu keturunan kan berarti. Makanya Tegal terkenal wartegnya ya karena si mbah-mbah dulunya berarti karena ada keturunan Iya, maksudnya iya. gitu loh. Iya, Termasuk beda dengan di Brebes nggak ada warung. Nah, ya Brebes makanya karena dan Tegal aja gitu ya. Tegal Jadi ciri termasuk khas. yang pandai besi. Dulu kan Tegal terkenal, Jepang Indonesia kan Tegal. Yaitu karena jajahan beliau. Dulu yang Iya. jumlahnya membawa santri yang jumlahnya 40, itu berarti ilmunya sampai sekarang itu berarti masih ada yang bisa gitu loh maksudnya. Turun-temurun. Dari turun-temurun dari nenek moyang. Jadi ini cerita Maksudnya warung gitu. Tegal ya. seperti Iya, ceritanya karena awalnya ya. Iya, awalnya seperti itu. Jadi masih ada keturunan lah Orang maksudnya. Tegal di Jakarta Iya. itu ya konon katanya makmur paling Ya, punya rumah di iya. Tegal Bener, itu besar-besar gitu ya. besar-besar. Bener ya? Iya, Ada berapa kampung itu di Tegal itu memang luar biasa. Artinya bangunannya itu mewah Mewah semua. sekali. Itu dari warteg. Dari warteg. Iya. Itu Berarti dia di Jakarta atau di mana gitu. Iya. Jangan-jangan lebih dari satu tuh warung Tegalnya kali ya. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Berapa Lebih satu dari- tempat itu. berarti karena jasanya beliau, karena membawa santri yang jumlahnya 40 itu. Kalau kita asumsikan Iya. sama kayak di Wonogiri ya, bakso, itu. benar. Tapi ternyata kalau ini berarti Mesti ada apa namanya, sejarahnya. ada sejarahnya Sejarahnya nggak? mesti. Memang nggak sembarangan. Nggak sembarangan sebuahnya. mesti ada. Makanya terkenal. Makanya di Tegal kan warteg kan terkenal di mana-mana. Boyolali, Solo juga warteg. Iya. Semuanya. Artinya sampai luar Jawa. buat pengetahuan nih. Nah, adanya warung Tegal nggak bisa dipisahkan dari Dari Ki Bayu, Ki Gede Sibayu. Ki Gede Sibayu. Kenapa? Karena Ki Gede Sibayu dari 41 santri, Santri. yang dia Punya bawa, kelebihan yang semua. dia bina, itu ada salah seorang yang pandai masak. Masak. Nah. Benar. Artinya dari pandai masak di Tegal ini punya keturunan turun temurun Iya. banyak dan menelurkan orang-orang penerus pemasak. Masak. Benar. Makanya orang Tegal ketika dia pergi keluar Tegal atau istilahnya itu merantau, yang bisa dia explore atau yang dia bisa jadikan usaha ya warung nasi, Warung nasi. Tegal, yang dia tetap menyebut Tegal. Tegal. Warung Tegal, warteg. Warteg. Ini kan membawa sebuah misi ya. Tegal bisa dikenal di seantero Indonesia. Bahkan di luar negeri ada juga yang dia sebut warung Tegal. Ada. Iya. Saya melihat ini makam dirawat dengan baik, Alhamdulillah. terawat gitu ya. Ini emang makam khusus ya di sini ya, Iya, atau seperti apa nih? Iya, ya memang ini adalah makam khusus Mbah Gede Sibayu dan beliau istri, kemudian santri-santrinya yang Yang berada di sini berarti. setia di sini lah, hanya dia beliau dimakamkan di sini. Jadi kalau bukan santri nggak bisa dimakamkan di sini ya? Ada sih, ada berapa orang yang berarti dimakamkan di dari sini. pihak keterah. Tapi anak masih turunan, ada terahnya anak ya, keturunan. Iya. juriahnya ya. Iya. Duriah ya masih duriah. Itu masih cuman tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Itu kalau kita kembali ke masalah izin restu dari Mbah Gede Sibayu, itu juga salah satunya adalah ada juga yang membawa nama. Artinya kalau warteg ya, warteg itu sudah jelas warteg. Kadang-kadang kalau ada yang jualan martabak dan sebagainya itu juga dari Tegal kan. Itu ada salah satu pedagang itu memberi nama martabak Sibayu. Tapi dia itu tidak pernah izin memakai nama Iya, memakai Sibayu nama. tersebut. Ki Gede Sibayu. Akhirnya- Kalau orang Tegal. Akhirnya dia di sana itu ya itu tadi satu dagangannya kembang kempis. Yang kedua juga ya pedagangnya Kurang juga laku. sakit terus. Ada setelah ditanyakan itu kamu harus dia mimpi. Akhirnya dia mimpi
kamu itu harus pulang dulu ke orang tua. Orang sini, orang Minangkabau juga sih. Izin bawa nama simpelnya, tapi tidak pernah izin, tidak pernah restu. Hanya dia itu pulang, setelah pulang dia tuh langsung ziarah minta izin, sehingga akhirnya alhamdulillah karena memang ada izin, ada unggah-ungguh ya, artinya ya sekarang ya sudah nggak sakit-sakit lagi, nggak dagang juga ya maju gitu. Ya, namun artinya ada paku bumi biar diketahui, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan misalnya mengambil hak orang lain, memanfaatkan orang lain. Ya harus nuwun sewu ya, apa namanya, jangan nyelonong-nyelonong. Ya, terkadang apa ya, ini menjadi apa namanya, pegangan. Ini harus kita jadikan apa ya, buat teman saudara atau kerabat, pentingnya pengetahuan, pentingnya bertanya, pentingnya silaturahmi, pentingnya ini kita mau usaha, kita mau apa ya, apa namanya, ada inilah, ada interaksi, jangan asal-asalan gitu. Ini berdampak loh, bukan hanya berdampak kepada si pribadi, akan juga berdampak kepada keluarga dan lain sebagainya. Pak Alwi, mungkin ada yang mau disampaikan di konten YouTube kita terhadap apa namanya, keberadaan makam Ki Gede Sebayu. Pesan kami, janganlah melupakan leluhur kita. Pertama kalau di Tegal ini adalah Mbah Ki Sebayu, karena bisa dibilang penting untuk leluhur kita. Di samping kita istilah kita ngambil suri toladannya, itu juga kita perlu istilah karmahnya juga kita butuh, sehingga bukan berarti kita syirik, akan tapi kita artinya dengan sepak terjang beliau, jasa-jasa beliau, kita juga tidak dilupakan. Ya. Kemudian bagi besiara-besiara itu ya dimohon itu jangan sampai melaksanakan kesyirikan di sini. Kita tetap minta sama Allah yang ada. Hingga sini hanya pelantara, wasilah, karena wasilah itu diperintah memang para wali, termasuk beliau adalah wali di Tegal, sehingga artinya kita jangan sampai berbuat syirik di tempat-tempat keramat ini, karena banyak yang menyalahgunakan, ya, ada yang narik dan sebagainya. Karena terus saya mohon kepada siapa saja jangan sampai sembarangan mengambil sesuatu di sini, entah itu berupa hewan, barang, ya, hewan pun begitu. Ada cerita, salah satu cerita hewan ada pencari tokek. Itu ini cerita sedikit lagi ya Pak. Tokek. Ya, itu di sini tokek banyak sekali. Oh banyak sekali. Di sekitar makam. Di sekitar makam banyak tokek, tapi jangan sembarangan, karena salah satunya itu bisa jadi itu artinya yang menunggu di sini lah. Menunggu di sini. Ada cerita pencari tokek. Dia itu menemukan tokek yang paling gede di sini. Rajanya. Tokek. Dia itu tangkap, dibawa pulang. Di antara tokek-tokek yang lain. Setelah dibawa pulang, malam itu juga paling gede itu yang lewat sini. Tapi setelah di rumah itu dia jadi paling yang kecil sekali. Jadi paling yang kecil. Makanya akhirnya begitu buka, wah, langsung dia tuh balik lagi ke sini, dibalikan lagi. Nah, jadi memang ini bukan tokek biasa, bukan tokek biasa, ini bukan tokek sembarangan. Artinya saya himbau siapa saja ya harus hati-hati di sini. Ya. Saya kira terima kasih Pak Alwi, sama-sama. Terima kasih Pak Zudin ya. Apa namanya, keberadaan
saya di makam Ki Gede Gede Sibayu. Sibayu di daerah Danawari Tegal. Kecamatan Talapulang. Makapulang, Kota Tegal, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.